Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-6 dengan judul Mengapa Penafsiran Diperlukan. Mengapa penafsiran diperlukan? Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu kami mengerti, dan juga kami disanggupkan untuk hidupkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran yang ke-6 dengan judul Mengapa Penafsiran Diperlukan, dengan ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Karena saya belum hafalkan, saya ingin bacakan. Mudah-mudahan dalam minggu ini saya bisa menghafal ayat hafalannya ini. Dia katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 11 ayat 6 ini adalah sambungan dari ayat 5 yang berbicara tentang Henokh yang memiliki iman sehingga dia berkenan kepada Allah. Jadi Henokh memiliki iman dan dia berkenan di hadapan Allah sehingga dia tidak merasakan kematian dan dia diangkat hidup-hidup ke dalam kerajaan surga. Sehingga diberikan keterangan di ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 diberikan ketegasan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi apa hubungannya penafsiran dengan iman? Kalau kita lihat dari ayat hafalannya ini. Nah, penafsiran dengan iman itu sangat berkaitan erat. Oleh karena jangan sampai penafsiran kita tidak sesuai dengan iman yang digariskan oleh Alkitab, atau jangan sampai tidak berkenan dengan apa yang digariskan oleh Alkitab dari apa yang kita tafsirkan. Nah, membaca sudah termasuk menafsirkan. Kenapa membaca sudah termasuk menafsirkan? Jadi ketika kita sudah membaca Alkitab, itu sudah termasuk kita sudah menafsirkan Alkitab. Kenapa? Oleh karena ketika kita membaca Alkitab, kita sudah tahu ketika ditanya, apakah yang kita baca itu perumpamaan? Apakah yang kita baca itu adalah penglihatan simbolik dari kenabian? Ataukah itu sebuah narasi sejarah? Jadi jawaban dari ketiga pertanyaan ini akan membuat kita bahwa kita sudah menafsirkan Alkitab. Karena ketika kita membaca, lalu kita tanyakan tiga pertanyaan itu, apakah ya ini perumpamaan? Apakah ini penglihatan simbolik dari Nabi kepada Nabi? Ataukah narasi sejarah yang sementara kita baca? Jadi ini akan mempengaruhi. Tapi kadang-kadang ada orang yang menggunakan Alkitab seperti sabda dewa, dengan cara cukup buka Alkitab, setelah buka Alkitab, lalu kemudian diambil secara acak. Lalu kemudian mencari ayat Alkitab yang diharapkan memberikan tuntunan. Tetapi setelah dia mengaitkan ayat demi ayat, maka dia tiba kepada kesimpulan yang aneh, bahkan salah. Oleh karena apa? Dianggap bahwa yang penting sudah buka
karena ini adalah firman Tuhan, buka acak, lalu kemudian kaitkan satu dengan yang lain, maka tiba kepada kesimpulan yang salah. Sebagai contoh, di dalam pelajaran kita diberikan contoh bahwa ada seorang istri yang ditinggalkan suaminya oleh karena dia berselingkuh dengan perempuan lain. Lalu sang istri membuka Alkitab. Dia buka Alkitab, lalu kemudian dia menemukan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 itu bagian pertama, dia katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi setelah perempuan ini membaca ayat ini, maka dia merasakan bahwa dia mendapat pencerahan. Pencerahan yang dia dapatkan itu bahwa sesuai dengan ayat itu, dia katakan bahwa perselingkuhan suaminya tidak akan bertahan lama. Jadi dia tiba pada kesimpulan itu, bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi dia pikir-pikir, dia memberikan tafsiran, oh berarti tidak lama perselingkuhannya ini suami saya dengan perempuan itu, karena akan ada permusuhan. Aneh bukan? Jadi bukan cuma aneh, tapi salah. Karena Kejadian pasal 3 ayat 15 itu berbicara tentang janji sang juru selamat, yaitu datangnya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan inilah Injil pertama yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Jadi kembali saya tegaskan, ketika kita membaca Alkitab, pahami lebih dahulu konteks yang kita baca. Pahami konteks yang kita baca. Apakah yang kita baca itu perumpamaan? Apakah itu penglihatan simbolik kenabian? Apakah itu narasi sejarah dan lain sebagainya? Dan 3 hal ini dulu, karena kita akan belajar lebih lanjut dan lebih lanjut. Itu sebabnya jangan pernah ketinggalan video ini. Saya berharap bukan hanya saya mengajak saudara untuk menekan tombol like, menekan tombol subscribe, dan juga tanda lonceng, tetapi saya mengajak kepada saudara sekalian, mulai saat ini ambil Alkitabmu. Ambil Alkitabmu, kemudian mulai membaca, lalu kemudian setelah apa yang saudara baca, tanyakan, yang saya baca ini jenis bagaimana? Apakah itu perumpamaan? Apakah itu penglihatan simbolik kenabian? Ataukah apakah ini narasi sejarah yang saya sudah sementara baca? Sehingga dengan demikian saudara akan menemukan kebenaran-kebenaran itu. Jadi saudara yang kekasih, saya rindu, mari kita mulai untuk membuka dan membaca Alkitab kita, sehingga kita akan menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan pastikan saudara tidak ketinggalan dengan kelanjutan pelajaran ini, karena pelajaran ini tidak diedit, tampil apa adanya. Itulah sebabnya kami rindu saudara bergabung bersama-sama dengan kami, supaya kita tetap belajar sekolah Sabat dari hari ke hari, sehingga kita boleh menemukan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan membawa kekuatan iman bagi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh memahami apa yang kami baca itu. Apakah itu berupa perumpamaan? Apakah itu berupa ilham kenabian? Atau apakah itu merupakan narasi sejarah? Sehingga benar-benar kami boleh mengerti kebenaran yang sesungguhnya lewat firman. Terima kasih banyak Bapa, memberkati semua yang belajar bersama-sama lewat video ini. Berkat-Mu senantiasa dicurahkan kepada kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin.